Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Gusri Rahayu, NPM 2102090081 dari Prodi PGSD kelas 1B pagi. Di sini saya akan mempraktekkan cara atau untuk mengisi data-data yang ada di tabel berikut ini menggunakan petunjuk pengerjaan yang ada di bawah sini. Nah, yang pertama kita di sini pengisian nomor menggunakan rumus. Nah, yang pertama itu kita klik dulu nomor 1, 2, lalu kita tarik dengan cara seperti ini. Di blok terlebih dahulu, baru ditarik hingga nomor 10. Oke. Nah, yang kedua, untuk pengisian merek dan kota tujuan serta harga per unit, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, di sini yang pertama itu kita buat sama dengan, lalu kita masukkan rumus VLOOKUP. Lalu kita klik kode barang B4, lalu kita klik koma. Lalu kita blok yang ada di sini mulai dari kode barang hingga merek karena yang dicari itu merek kan. Jadi kita blok di sini. Nah, lalu kita absolutkan dengan mengklik F4 yang ada di keyboard. Kita klik F4, lalu koma. Kita buat di sini merek dia ada di kolom kedua. Jadi kita masukkan angka 2, lalu koma, lalu kita pilih false. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah kelihatan, tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya, kota tujuan ini juga menggunakan rumus fungsi VLOOKUP. Kita buat seperti tadi sama dengan VLOOKUP. Kita masukkan kode barangnya yaitu B4, koma, kita blok dari sini hingga kota tujuan. Lalu kita absolutkan dengan mengklik F4, koma lagi. Di sini kota tujuan ada di kolom nomor 3. Lalu kita buat nomor 3, lalu kita pilih false. Tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul, tinggal kita tarik ke bawah. Selesai. Begitu juga dengan harga per unit. Di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP juga. Kita klik sama dengan, lalu VLOOKUP. Lalu kita klik kode barang B4 yang tadi, koma. Lalu kita blok. Kita blok semuanya di sini. Kita absolutkan dengan mengklik F4 yang ada di keyboard, lalu koma, lalu kita pilih di harga per unit ada di kolom nomor 4. Nah, lalu kita pilih false. Kita tutup kurung, enter. Sudah kelihatan di sini hasilnya, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya dia ada jumlah penjualan. Dari ketentuan yang ada di sini, jumlah penjualan diisi dengan harga per unit dikali terjual. Sama dengan harga per unit dikali terjual. Enter. Kita langsung tarik aja. Oke, selanjutnya di kolom diskon. Diskon adalah 20%. Jadi ini sama dengan dari jumlah penjualan kita kalikan dengan 20%. Enter. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, lanjut di kolom total penjualan di sini petunjuknya total penjualan
yaitu jumlah penjualan dikurangi diskon, sama dengan jumlah penjualan dikurang diskon. Tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita mengisi kolom cashback. Nah, di sini ketentuannya itu cashback 500.000 diberikan jika penjualan lebih dari 1.200.000. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if, sama dengan if I4 jika penjualan lebih atau sama dengan dari 1.200.000, maka dia dapat cashback 500 cashback 500.000 kurang 500.000. Selanjutnya, jika penjualan, kita masukkan lagi rumus if-nya. Berarti di sini jika penjualan kurang dari 1.200.000 ya. Jika penjualan kurang dari 1.200.000, sini I4 kurang dari 1.200.000, maka tidak mendapatkan cashback atau sama dengan 0. Tutup kurung 2 kali. Lalu kita enter. Di sini total penjualannya 800.000, jadi dia tidak mendapatkan cashback. Lalu kita tarik aja di sini sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kolom potongan intensif. Di sini ketentuannya penjualan di bawah 1.200.000 dipotong intensif sebesar 100.000. Nah, kita sama menggunakan rumus fungsi if seperti tadi, sama dengan if I4. Di sini ketentuannya jika penjualan di bawah, di sini jika penjualan di bawah atau sama dengan 1.200.000, maka dikenakan potongan intensif sebesar 100.000. Koma. Sebaliknya, jika penjualan, kita masukkan rumus if-nya lagi. Jika penjualan lebih besar atau di atas 1.200.000, maka tidak dikenakan potongan atau sama dengan 0. Di sini kita buat tutup kurung 2 kali. Lalu enter. Sudah kelihatan hasilnya. Lalu kita tarik. Lalu tambahkan kata unit di kolom terjual. Kita menambahkan kata unit di kolom terjual ini. Nah, caranya di sini ialah kita blok terlebih dahulu. Kita blok, lalu kita pilih
general yang ada di atas ini. Lalu kita klik ini more number. Kita buat di custom. Di sini kita buat sendiri kata-katanya. Kata-katanya itu tadi ialah kata unit. Nah, kita buat di sini. Unit. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, sini dia sudah muncul sendiri kata-kata unitnya. Lalu yang terakhir, tambahkan keterangan rupiah mulai dari harga per unit sampai dengan potongan intensif. Sini kita buat dia ada rupiahnya. Kita blok terlebih dahulu semuanya hingga potongan intensif. Lalu kita pilih akunting di bagian sini. Kita pilih akunting. Oke. Selesai. Selanjutnya di sini kita mengisi tabel nilai mahasiswa. Nah, di sini ada cara pengerjaannya, kita ikutin. Di sini yang pertama, nomor dibuat dengan menggunakan rumus. Di sini kita klik 1, kemudian 2, lalu kita blok. Lalu kita tarik ke bawah hingga nomor 10. Oke. Kemudian jumlah nilai rata-rata mahasiswa diambil dari UTS, UAS, tugas struktur, dan mandiri. Nah, di sini nilai rata-rata rumusnya ialah average. Di sini mulai dari nilai UTS hingga nilai mandiri kita blok. Lalu kita tutup kurung, enter. Sini sudah kelihatan, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Selanjutnya, nilai huruf, lihat di tabel ketentuan dan menggunakan fungsi if. Ini tabel ketentuannya di sini sudah kita lihat ya. Nah, di sini ada tabel ketentuannya. Ini dia. Di sini kita menggunakan fungsi if. Sama dengan if. Ini rumusnya agak panjang. Nah, di sini jika nilainya lebih atau sama dengan 85, maka dia mendapatkan nilai huruf A. Lalu kemudian kita masukkan rumusnya lagi. Jika di kolom H5, jika dia lebih besar atau sama dengan 80, lebih besar sama dengan 80, maka dia mendapatkan nilai huruf B. Kemudian kita masukkan lagi fungsi if kolom H5. Jika dia lebih besar atau sama dengan 75, maka dia mendapatkan nilai huruf C atau B. C atau B.
Lalu kita masukkan lagi fungsi if-nya. Kolom H5. Jika dia lebih besar atau sama dengan 70, maka dia mendapatkan nilai huruf C. Selanjutnya kita masukkan lagi fungsi if. Jika dia lebih besar atau sama dengan 60, H5 dulu ya. H5, jika dia lebih besar atau sama dengan 60, maka dia mendapatkan nilai huruf D. Selanjutnya yang terakhir, kita masukkan lagi fungsi if. H5, kolom H5. Kolom H5 itu ada jumlah nilai rata-rata yang mau kita cari nilai hurufnya. Nah, di sini H5 jika dia lebih kecil dari 60, maka dia mendapatkan nilai huruf E. Selesai, kita tutup kurung 6 kali. Lalu kita enter. Sini sudah kelihatan. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya di kolom keterangan di sini seperti tadi, di sini petunjuknya itu jika nilai lebih besar atau sama dengan 70 dinyatakan lulus. Sebaliknya jika nilainya lebih kecil dari 70 maka dinyatakan remedial. Jadi kita menggunakan rumus fungsi if seperti tadi. If jika nilainya lebih besar atau sama dengan 70 itu dinyatakan lulus. Lagi kita buat lagi. Jika nilainya lebih kecil dari 70 maka dinyatakan remedial. Sini kita tutup kurung 2 kali. Enter. Sudah kelihatan, tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya di kolom keterangan kehadiran ini, di sini petunjuknya jika kehadiran lebih atau sama dengan 10 kali kehadiran maka dinyatakan lulus, sedangkan di bawah 10 kali kehadiran maka dinyatakan mengulang. Nah, di sini sama juga kita menggunakan rumus fungsi if. Rumus fungsi if di sini kolom kehadiran ada di kolom C5. Nah, jika kehadirannya lebih atau sama dengan dari 10 kali maka dinyatakan lulus. Lagi kita masukkan rumusnya fungsi if. Jika kehadirannya di bawah 10 kali maka dinyatakan mengulang. Tutup kurung 2 kali. Lalu enter. Sini sudah kelihatan. Nih, sudah kelihatan dia di sini.
tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya di sini kita mengisi total nilai kelas, rata-rata nilai kelas, nilai terendah, tertinggi, nilai yang paling sering muncul, dan jumlah data ini menggunakan fungsi statistik. Nah, di sini yang pertama total ini kita buat rumusnya dulu. Sum kita ambil dari nilai UTS, kita blok, tutup kurung, enter. Sudah kelihatan totalnya. Nah, lanjutnya rata-rata. Ini rumusnya ialah average. Seperti tadi, kita ambil dari sini, kita blok sampai ke bawah, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya nilai terendah ini sama dengan min. Rumusnya ini min. Seperti tadi, kita tarik dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Selanjutnya nilai tertinggi sama dengan max. Dari nilai UTS ini kita tarik dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya nilai yang sering muncul. Ini rumusnya ialah median. Median kita tarik dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Selanjutnya jumlah data ini rumusnya ialah count. Kita tarik dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Selesai. Ini yang tadi tugas pertama, yang ini yang kedua. Tabel pertama dan tabel kedua sudah selesai. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan ini sekalian tugas UAS yang diberikan dosen saya. Saya tutup, mohon maaf jika ada kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.